Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me fly away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral.
Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya. Kita bahas sekarang tentang laut. Dan tadi kita udah bahas ikan ya. Kalau udah kita bahas ikan, berarti kita datangin aja ahlinya, seorang yang pastinya membangun desa banget. Dan ini tentang desa yang berbau bahari ya, atau laut teman Pro 2. Widih. Sesuai dengan tema kita laut, di hari ini kita udah kedatangan langsung ya teman Pro 2 ya, seorang yang sangat berperan penting dalam dunia bahari dan yang pastinya untuk memajukan desa juga guys. Nah, kita nggak nyangka juga ternyata di Buleleng ada desa bahari yang pastinya sudah diakui gitu teman Pro 2 ya. Dan ini sangat luar biasa banget dan yang pastinya harus kita dukung. Nah, anak muda harus dukung nih. Buat kamu yang pecinta bahari harus dengerin dulu nih ya. Langsung aja ini kita bersama Kak Iketut Bira atau Wirayadana sebagai Pokmas Banyu Milir. Selamat pagi Kak Ketut ya panggilannya. Selamat pagi Adi. Ya, pastinya ini orang penting banget nih, sibuk banget sebenarnya untuk ngurusin bahari gitu ya. Atau ngurusin laut. Iya, ngurusin laut itu agak luas dan kadang gelombangnya tinggi, gelombangnya juga nggak tinggi gitu. Jadi fluktuatif lah. Fluktuatif. Oke. Ya, ada kesempatan untuk ke Pro 2 kita ngomongin soal penguatan masyarakat di pesisir dukung Astacita. Nah, kita ini kan Astacita sebagai salah satu program yang baru dari Bapak Presiden gitu ya, Kakak Tut ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang adalah, nah, bagaimana untuk perkembangan wisata bahari atau mungkin juga desa bahari yang ada, terutama ini yang di Banyu Milir ini kan yang lagi difokuskan oleh Kakak Tut sendiri gitu, Kak. Ya, terima kasih Adi. Jadi kalau kita berbicara sesuai dengan topik ya, membangun desa melalui penguatan wilayah pesisir dalam mendukung program Astacita dari pemerintah sekarang, itu memang ruang lingkup yang cukup besar sekali. Karena kalau kita membagi menjadi 3 kerangka, yaitu kerangka berpikir ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pendengar setia Pro RRI Pro 2 Singaraja. Jadi salam kenal dari saya Iketut Wirayadana. Jadi saya lanjutkan. Jadi kalau kita berbicara masalah kerangka berpikir, tentu kita harus membagi menjadi 3 untuk mempermudah. Jadi adalah membangun desanya, kemudian potensi sumber dayanya adalah wilayah pesisir, dan yang ketiga adalah bagaimana kaitannya dengan Astacita. Ya. Nah, saya masuknya dari Astacita dulu kan. Nanti kita akan hubungkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi mudah kok. Jadi Astacita tentu ada 8 namanya cita ya. 8 harapan ya, keinginan suatu pemimpin untuk negara dan bangsanya kan begitu ya. Nah, salah satunya kalau kita bisa elaborasi, ada persatuan dan kesatuan bangsa, demokrasi yang sehat, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia, ketahanan bangsa, penyelarasan kehidupan yang harmonis, dan tentunya pembangunan yang merata. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks kebaharian yang kita lakukan di Desa Kalibubo, tentu kita berbicara masalah wilayah dulu ya. Karena kelompok masyarakat pengawas itu pada dasarnya adalah kelompok yang secara undang-undang kita bernaung di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Kemudian juga ada Undang-Undang 45 tahun 2009 dan Permen KP Nomor 40 tahun 2014. Ya, tentunya tentang bagaimana pengelolaan wilayah pesisir, perikanan, dan peran serta masyarakat desa dalam pengawasan sumber daya, kan begitu ya. Nah, dalam konteks misalnya persatuan dan kesatuan bangsa, bangsa itu kan sebenarnya jiwanya ya.
Nah, kita berbicara masalah desa bahwa kita kelompok masyarakat pengawas di Desa Kalibubuk ini terbentuk bukan 2-3 bulan. Ini sudah terbentuk dari tahun 2022 sesuai dengan Perdes nomor 1 tahun 2022. Dan inisiasi program ini awalnya diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD bekerjasama dengan pemerintah desa. Jadi BPD itu seolah-olah sebagai DPD-nya, sebagai DPR-nya di desa, karena merupakan perwakilan dari desa itu, perwakilan masyarakat dari wilayah itu untuk menginisiasi terhadap program-program yang berskala desa. Nah, kemudian kita melihat pada saat itu juga COVID, dan kita berlima pada saat itu, saya juga sebagai wakil BPD dan sekarang menjadi ketua BPD di Desa Kalibubuk ya, sekaligus. Jadi menginisiasi tentang program penguatan ekonomi wilayah pesisir pada saat itu. Nah, belum berpikir masalah kelompok masyarakat pengawas, karena setelah kita berjalan ternyata laut itu secara hukum atau secara lex spesialis dia memiliki kespesialan tersendiri. Jadi desa tidak boleh mengelola secara langsung gitu ya. Desa adat juga tidak boleh sewenang-wenang mengelola secara langsung. Kemudian apalagi dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan itu bahwa kewenangan tentang laut itu tidak berskala kabupaten. Jadi langsung dilimpahkan ke provinsi. Nah, dalam konteks itu maka yang dapat mengelola itu adalah yaitu sesuai dengan amanat undang-undang adalah kelompok yang diberikan hak. Jadi ada dua kalau di laut, ada nelayan. Kemudian yang kedua adalah kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas. Nah, oleh sebab itu ketika ada kelompok masyarakat pengawas, kalau desa itu memiliki nelayan, maka desa itu dapat memanfaatkan potensi baharinya. Nah, dalam konteks itu maka kita akan melihat bahwa desa kita ini kan memang sebagian besar di Desa Kalibubuk itu hampir 85% ya menjadi pelaku langsung di wilayah pesisir. Nah, ketika kita melihat bahwa kita memang memiliki kekurangan dalam hal tata kelola. Karena kalau berbicara masalah desa skala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka kita tidak hanya berbicara masalah wilayah saja, tidak berbicara masalah masyarakatnya saja, itu berbicara juga tata kelolanya. Ya. Nah, ketika berbicara masalah tata kelola, maka ini yang akan memperkuat dari sisi pengelolaan wisata yang memanfaatkan laut. Belum berbicara masalah desa wisata bahari. Karena desa wisata bahari merupakan inisiasi dari Kementerian Kelautan. Bukan karena belum ya. Ya, belum sampai situ. Belum sampai sana. Ya. Jadi kita ceritakan dari asal muasalnya dulu. Sehingga apa? Kalau kita mengaitkan misalnya dengan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, apakah betul masyarakat itu sejahtera di wilayah pesisir? Kalau dalam pengelolaan tata kelola kami di kelompok masyarakat pengawas, kita sudah menerapkan yang namanya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam lingkup desa. Contoh misalnya, ada masyarakat yang memiliki tamu lebih misalnya ya. Misalnya ada tamu 10, dia tidak boleh menaikkan tamu 10 di jukungnya dia gitu. Jadi perahu tradisional. Dia harus men-share kepada yang lain. Dan itu dikomunikasikan secara terbuka di mana di grup-grup kelompok yang kita kelola. Jadi dalam proses itu ada suatu keadilan sosial dan saling membantu antar satu sama yang lain. Jadi misalnya gini, aturan di desa kami khususnya di kelompok barat di Sentral Lopina yang kita kelola ada sekitar 58 orang ya, tim kami. Jadi mereka membagi secara rata dan maksimal mereka harus memahami berapa yang mereka harus naikkan ke dalam booth yang bersangkutan. Walaupun dapat banyak kan. Nah, mungkin ada negosiasi misalnya dari sisi ucapan terima kasih kepada yang memberikan, itu hal yang biasa lah. Nah, dalam hal ini maksud saya adalah bagaimana kita bisa membangun ketahanan ekonomi dengan apa? Melibatkan masyarakatnya. Kemudian juga bagaimana masyarakat itu merasa adil dan sejahtera. Ada di dalam naungan kelompok, ada di dalam naungan desa, sehingga keberlanjutan desa dalam hal mempromosikan desa wisata bahari ini dapat terwujud dengan baik. Memang belum berbicara masalah konteks apakah ini sangat perfect, sempurna atau luar biasa, juga ini relatif ya sudut pandangnya. Tapi dalam konteks kami dari sisi generasi muda, karena saya masih muda ya, belum lebih dari 40 tahun membangun desa.
Jadi kami lihat ini ada suatu progres untuk memperbaiki sistem tata kelola yang selama ini kurang tepat dikelola oleh desa. Sehingga ada suatu hal yang dari hulu ke hilir. Kadang kan kalau kita berbicara desa ya, ada masyarakatnya yang sangat aktif, terus menerus melakukan sesuatu, tapi ternyata pelindungan di tingkat desa tidak ada. Iya. Apa yang melindungi di tingkat desa? Yang melindungi di tingkat desa adalah ada peraturannya. Kemudian desa berbicara bagaimana desa mensupport program-program yang dilakukan oleh masyarakat. Ya kebetulan saja program Bahari ini kan salah satu program yang masuk dalam SDGs, Sustainable Development Goals, di mana ada blue economy. Nah dari sana inisiatif kami dari BPD dulu adalah bagaimana merancang dana desa itu dapat dialokasikan untuk kegiatan yang berkelanjutan, tidak sistemnya itu bantuan. Ini berkelanjutan dari tahun 2023, 2024 sampai sekarang 2025 itu dibiayai oleh desa sebagian beberapa persennya ya. Ada beberapa persen kami mintakan bantuan dari Kementerian Kelautan langsung, dan ada juga dari support secara penuh untuk operasional dari Yayasan Banyu Milir begitu. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, karena dari hulunya kita sudah kuat, tata kelola kita susun dari tingkat desa, dari tingkat pengelola, karena di Perdes nomor 1 tahun 2022 itu secara eksplisit menyatakan bahwa pengelola kawasan wilayah pesisir dan laut di Desa Kalibubu adalah secara ex officio adalah kelompok masyarakat pengawas Banyu Milir gitu. Nah, perlu saya jelaskan sedikit Banyu Milir itu apa? Banyu Milir itu bukan nama wilayah ya. Itu adalah sebuah konsep pengelolaan pariwisata bahari. Jadi banyu artinya air. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa air. Jadi air itu merupakan sumber kehidupan, dan milir itu adalah keberlanjutan. Jadi kalau saya rangkai sebagai ini konseptor itu adalah Banyu Milir adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Nah, tentu dengan cara apa? Dari hulu dan hilir saling mensupport satu sama lain dengan suatu kesepakatan yang kita susun secara bersama, transparan, melibatkan seluruh masyarakat secara aktif perannya dalam membangun desa. Jadi kalau desa, indikatornya dalam pembangunan desa adalah ada inisiatif dari pemerintahnya untuk mengajak masyarakatnya, dan ada juga masyarakatnya yang secara proaktif ikut serta dalam program desa yang disusun untuk apa? Untuk desanya sendiri. Gitu. Itu secara ini ya, saya coba simpulkan secara singkat karena sebagai pelaku juga. Benar, ya. Benar. Ya, yang pastinya gitu teman berdua. Kita walaupun pergaulanku juga Lovina gitu ya, Banyu Milir itu baru tahu kalau istilahnya suatu hal yang sangat berperan penting juga untuk di Kalibubu gitu ya. Yang pastinya ini teman berdua salah satu mungkin yang kamu harus tahu juga teman berdua, buat kamu yang suka ke Lovina, yang pastinya ternyata ada yang seperti itu ya. Ternyata sudah ada dari segi ya seperti tadi yang dibilang sama Kak Gatot ya, ternyata Dolphin itu bukan hanya memang freelance, tapi memang ada organisasinya ya untuk naik jukung itu, dan sebenarnya juga, itu kita bicara kelompok wisata bahari ya. Ya jadinya gitu jadinya. Jadi kalau kita berbicara masalah wilayah pesisir itu kita bagi menjadi 3 zona. Kalau kita kebetulan sesuai dengan Kemenkapri 122 tahun 2023, Desa Kalibubu itu ditetapkan ke dalam 3 zona. Jadi zona pelabuhan, kemudian zona pemanfaatan wilayah terbatas, zona perjalanan biota laut ya. Jadi ada lumba-lumba itu ya. Kemudian ada juga kita ditetapkan menjadi 3 ya. Satu zona inti itu kan ada di Temukus, Desa Temukus. Gitu, ada 3. Nah, kemudian kita berbicara masalah indikator sih sebenarnya tadi, bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan desa itu adalah indikator sosialnya, ekonominya, lingkungannya. Lingkungan itu kan dia berada di wilayah pesisir. Tentu harus memahami potensi wilayah pesisir. Jadi tidak hanya berbicara dolphin ya. Jadi wilayah pesisir itu seperti tadi. Kalau wilayah pesisir itu kan ada ekosistem bakau, kalau memang tempatnya ada bakau, mangrove ya. Mangrove. Kemudian ada juga padang lamun, ya seagrass, itu juga merupakan ekosistem yang baik untuk apa? Untuk penyu. Ya. Kemudian yang ketiga ada ekosistem terumbu karang.
Jadi kalau kita bisa lihat terumbu karang yang indah, cantik, ikannya bagus. Ada juga yang membuat bagaimana membuat wisata virtual atau misalnya artificial reef. Dia membentuk patung-patung, misalnya dasarnya adalah pasir. Mereka membangun simbolnya. Nah, nanti saya akan bicara kalau nanti ada lanjutannya lagi bahwa modal di Bali itu tidak perlu modal uang sebenarnya. Yang pertama, kebetulan saya juga bagian dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali ya. Jadi ada 4 modal yang sebenarnya dimiliki oleh Bali yang sebenarnya tidak berupa uang dan menghasilkan uang. Yang pertama adalah modal simbolik. Jadi apapun di Bali kalau berbicara simbol, baik itu patung, baik itu warna, baik itu seni, itu bernilai. Oke, kemudian yang kedua modal sosialnya. Ya, social capital. Kemudian ada culture capital dan yang terakhir adalah spiritual capital. Modal itulah yang menghasilkan baik itu profit dan benefit kepada masyarakat, baik itu lingkup desa atau lingkup pribadi orang tersebut. Sehingga konteksnya sangat mudah dalam sebenarnya membangun desa itu. Kita harus membangun uniqueness. Kalau kita turunkan lagi ya, uniqueness, competitive advantage dan lain sebagainya dalam hal manajemen pengelolaan desa begitu, skala desa. Begitu Adi. Wah, banyak banget ternyata ya. Gila Taman Prado. Oke, buat kamu yang ingin bertanya mungkin seputar topik kita hari ini Taman Prado 2 tentang penguatan masyarakat pesisir dukung Asa Cita, langsung aja di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok, langsung aja di RRI_Singaraja, dan juga bisa langsung di live chat ya di RRI Digital. Nanti kita kembali lagi bersama Kak Ketut untuk membahas tentang penguatan masyarakat pesisir untuk dukung Asa Cita. Jadi jangan kemana-mana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day. Baik, teman Pro 2 masih bersama Kakak Ketut Wirayadada ya. Yang pastinya teman Pro 2 buat kamu yang pengen bertanya masih ditunggu ya. Yang pastinya sampai nanti di jam 9 pagi ya. Dan kita ngomongin soal penguatan masyarakat pesisir, berarti kita nggak bisa lepas dari anak mudanya juga yang membantu pastinya untuk sebagai penguat masyarakat pesisir juga untuk dukung Asa Cita ini. Nah, Kakak Ketut, sebagai anak muda juga gitu yang berperan penting juga untuk membangun desa gitu kan, untuk membangun juga untuk wisata yang ada di Kali Bubuk. Nah, ini istilahnya selama ini program yang sudah berjalan apa aja sih yang sudah dilakukan untuk wisata bahari yang ada di Kali Bubuk? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi muda dalam konteks berpikir ya. Ya, muda dalam konteks berpikir. Memang dulu kita juga pada saat muda kita tidak diam sehingga kita bisa bicara saat ini membangun desa adat. Sekarang juga membangun desa secara keseluruhan. Nah, kalau kita berbicara masalah program, tentu merujuk pada satu dari sisi tugas dan kewenangan kami sesuai dengan undang-undang. Pertama, tidak boleh lepas dari itu dulu ya. Jadi satu, ada program yang kita lakukan adalah seperti preventif dalam hal pengawasan, pencatatan, kegiatan aktivitas yang ada di wilayah pesisir Desa Kali Bubuk. Nah, lingkupnya Desa Kali Bubuk dulu. Kemudian ada kegiatan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini sudah kita lakukan dari tahun 2020. Dimana karena saya bukan berlatar belakang dari kebaharian, ya. Saya bukan dari pendidikan kebaharian, tapi karena saya tinggal di wilayah kebaharian, dengan keilmuan yang saya miliki, tentu saya harus bisa dapat memanfaatkan ilmu yang saya miliki, dengan tentu dapat mengelola kebaharian itu secara efektif dan efisien. Kemudian saya punya rasa. Ada anak muda yang tentunya dia memang pintar, tapi tidak memiliki rasa. Dan dalam rasa itu tidak ada yang namanya profit. Saya tidak pernah mengeluarkan berpikir masalah mencari keuntungan di desa itu. Malah saya mengeluarkan uang di sana. Contoh misalnya waktu Seketrune dalam desa lomba desa begitu, dalam kegiatan pemuda pelopor nasional itu kita mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Dan apalagi kebaharian. Kebaharian itu dulu waktu saya tidak memiliki kompresor ya untuk menghasilkan udara, saya membeli udara itu. Jadi bagaimana masyarakat yang memanfaatkan sebenarnya di wilayah itu, ketika saya melakukan kegiatan sosial, sedikit yang mau melihat begitu. Tapi tidak masalah kok, karena kita memang menjadi inisiator, kita ingin membangun pola, tujuan kita baik, semoga semesta dan alam melindungi kita kan gitu ya, memberikan jalan dari segala penjuru lah kan begitu ya. Nah, dalam konteks itu programnya adalah kita melakukan pendataan terhadap kondisi terumbu karang yang ada di desa kami. Karena belum belajar tentang kebaharian waktu itu, karena bagi kami adalah belajar yang efektif itu adalah learning by doing. Berjalan seiring dengan waktu berjalan dan Anda fokus dalam hal itu, kan tujuannya dulu dicari ya. Kemudian eksplorasi itu ternyata kita memiliki 54,7 hektar area terumbu karang yang sebenarnya dulu memiliki sejarah yang luar biasa bagusnya. Nah, kenapa dolphin menjadi ciri khas di desa kami? Ada patungnya. Dan ternyata setelah kita lihat dari citra digital dari satelit, kebetulan sekali bentuk hamparan terumbu karang itu persis seperti dorsal fin. Dorsal fin itu adalah sirip belakangnya lumba-lumba itu yang punggungnya itu, persis seperti itu. Nanti ya saya akan perlihatkan ya. Jadi ternyata
Desa Kalibubuk ini dulu banyak sekali dolphin yang datang ke Desa Kalibubuk. Karena apa? Sumber ikannya luar biasa. Ini kata tetua yang lama ya, di tahun 80-an. Kemudian bahkan dolphin itu bukan menjadi primadona seperti sekarang. Dia menjadi musuh bagi nelayan. Justru jadi musuh. Justru dari musuh. Dan itu tetuanya mengiyakan bahwa mereka membawa batu untuk mencari ikan. Ah iya. Gitu. Nah, karena itu maka saya lihat kenapa kok bisa seperti itu. Oh, ternyata mereka tidak memahami tentang dolphin. Nah, ada beberapa inisiator waktu itu untuk membangun wisata. Jadi wisata dolphin pada saat itu adalah wisata dengan menggunakan layar. Bukan menggunakan engine mesin. Karena dekat kok, cuma 400 meter dolphinnya pasti datang. Nah, sekarang kenapa jauh dolphin itu? Karena satu, sumber daya untuk mereka makan sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, terlalu banyak orang yang menonton dolphin tanpa memperhatikan code of conduct yang baik. Karena mereka itu kan hewan liar. Mereka juga punya rasa bahwa oh, ini saya sudah terganggu dengan engine mesin. Sebenarnya kan ada code of conduct, misalnya jaraknya berapa, harus mematikan mesin, tidak sampai mengganggu, memotong jalur perlintasan dolphin dan lain sebagainya. Itu kan sangat penting dipahami. Karena kalau lingkup di laut kami tidak bisa mengatur secara penuh. Kalau 57 orang oke lah. Tapi kalau seluruhnya tidak bisa. Karena kita memiliki panjang pantai 170 km ya dari timur ke barat, dan laut itu menjadi satu kesatuan yang menghubungkan kita bersama. Namun ini perlu disiapkan oleh masing-masing desa, karena kita berbicara menjual pariwisata. Pariwisata itu apa sih? Produk apa jasa? Barang apa jasa? Jasa. Iya, jasa. Iya kan? Kalau berbicara masalah jasa, pelayanan. Kalau berbicara masalah apa yang dilihat dari sisi objek wisata itu, ya tentu sumber daya yang sifatnya itu bukan batu atau bukan patung. Itu makhluk hidup. Ya kan, mamalia, yang mana mamalia juga punya keterbatasannya, ya kan, dari sisi misalnya jumlah reproduksinya misalnya, ataupun misalnya ketersediaan sumber daya makanan. Nah, itu memang perlu diperhatikan oleh kelompok-kelompok yang ada di pesisir memanfaatkan dolphin itu sebagai wisata. Kita kan tidak pernah memberikan makan ke dolphin. Malah dolphin memberikan makan ke kita. Dengan cara apa? Memberikan rezeki. Tolong dong berpikir. Ya, tolong dong berpikir. Kalau rezeki yang kita lakukan itu tidak ada keberlanjutannya, itu konteks keberlanjutannya gimana? Kan tidak mungkin memberikan makan dolphin, kan begitu kan? Tapi harus berpikirlah. Ya, teman-teman yang sudah lama di pengelola wisata bahari sebagai kapten dolphin, ayolah berpikir. Jangan hanya semata-mata mencari uang saja. Saya juga pelaku kok. Ya, tapi bagaimana kita berbicara quality tourism, not quantity tourism. Ya, kalau quantity tourism ya cari hajar murah aja lah. Tidak memperhatikan code of conduct. Satu boot bisa 12 orang. Itu apa kenyamanannya? Hanya berbicara masalah itu. Ayolah tinggikan kualitas kita, karena hanya di tempat kita ada dolphin ini, kan gitu kan, di Bali Utara. Oke, mungkin itu aja dulu. Oke, berarti ini mungkin jadi ini ya, mungkin sedikit ada mungkin permasalahan di sini mungkin ya. Berarti dari sisi masyarakat sendiri itu mungkin ada yang belum paham tentang ini, berarti kan istilahnya untuk tata mengelola untuk wisata bahari ini. Salah satunya adalah dari satu sampan itu kelebihan muatan, atau mungkin juga dari segi merawatnya yang kurang. Mungkin ini ada nggak sih permasalahan yang Kak Ketut lihat dari sisi sebagai pengawas ini, kan bisa dikatakan sebagai seorang pengawas, dan yang pastinya untuk melihat apakah udah aware tentang itu, atau mungkin juga justru ada masalah yang cukup besar untuk masalah bahari ini, Kak. Kita berbicara masalah pengalaman nyata ya. Selama saya mengelola 5 tahun, dan saya bukan duduk di atas meja. Saya sebagai diver juga, kita juga memiliki booth, kan begitu ya. Dan kita tetap berkomunikasi dengan baik dengan semua kalangan. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara masalah apakah semua memiliki kesadaran, kita bisa kategorikan bahwa kalau di Desa Kalibubuk itu secara perlahan sudah memiliki kesadaran yang lebih baik, kan begitu. Nah, baik dalam konteks apa? Ya, mereka memahamilah etika, code of conduct dalam
mengikuti kegiatan kepariwisataan bahari. Tapi apakah secara keseluruhan mereka sadar bahwa bagaimana kebaharian itu, sumber daya yang kita manfaatkan itu harus dijaga? Ya, itu memang perlu waktu ya. Karena sekali lagi, kalau kita mengubah mindset bagi orang yang sudah mendapatkan manfaat dengan cara pribadinya dia sendiri, dia akan agak sulit kita atur kalau kita berbicara kesejahteraan seluruh masyarakat dalam bentuk tata kelola. Masuk ke dalam sistem gitu ya. Karena mereka sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita hanya nyaman dengan diri sendiri, ya kan? Terus bagaimana dengan orang lain? Terus kalau seandainya orang lain lebih baik daripada kita atau dapat tamu lebih banyak, dan kita mungkin pada saat itu tidak dapat tamu, terus bagaimana kita akan tetap bisa menjalankan kehidupan? Nah, sehingga ini dibentuklah sebuah aturan. Jadi ADART, bagaimana ketika kita dapat tamu, kita harus membaginya, kan begitu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini merupakan suatu bentuk kerjasama gotong royong sih sebenarnya. Nah, itu kesadarannya sudah ada. Ya, kalau di tempat lain saya kurang tahu ya, secara eksplisit seperti apa. Kemudian yang kedua, kita menghormati bahwa jumlah armada boat itu tidak boleh melebihi lagi dengan kapasitas yang sudah ada. Karena apa? Kita ingin menghargai bahwa kita memiliki pantai bukan untuk melihat sampan saja. Kita harus menyediakan tempat orang betul-betul melihat, merasakan ada pantai. Ya, ini coba Adi bisa perhatikan beberapa tempat. Itu kita sudah tidak memiliki pantai loh, kita dijajah juga loh. Dijajah sama sampan parkir ya. Sampan parkir ya. Karena apa? Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ada kapitalis masuk begitu ya. Dan kita tidak menghormati pada legacy yang sudah dibentuk oleh kesepakatan terdahulu, maka ini akan menjadi polemik di kemudian hari. Bahwa dengan ruang lingkup yang sangat sempit, kemudian orang yang kapitalis berbicara masalah orientasi bisnis dalam kepariwisataan bahari, maka ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Belum lagi limbah yang ditimbulkan. Belum lagi kesadaran bahwa ketika ada sampah plastik di pinggir, kami kan ada kegiatan program gotong royong tuh. Kesadaran itu salah satunya bentuk adalah program gotong royong di mana kita melihat keterlibatan masyarakat di dalamnya. Berapa kali dia absen, siapa saja yang hadir. Kita kan bisa mengukur secara kualitatif hal-hal seperti itu. Jadi kegiatan itu kita lakukan setiap minggu 2 kali. Ada sangkepan, ada paruman di kelompok kami. Nah, ini harus kita mulai kembalikan lagi suatu nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya menjadi kekuatan kita dalam membangun kemasyarakatan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa modal sosial kapital itu dari sana, membangun sebuah desa. Dan apakah itu dikategorikan sebagai suatu hal yang berhasil? Jawabannya ya sulit juga ya. Ini kembali kepada poin indikator apa yang dilihat gitu. Kalau kita berbicara skala desa kami rasa ini merupakan suatu hal yang sangat bagus karena kita mengelola satu sistem yang sudah mereka jalani dan kita bangun sistem ini untuk kepentingan bersama gitu. Untuk penguatan ekonomi wilayah pesisir. Gitu Adi. Sangat luar biasa banget teman Pro 2 yang pastinya sudah kalau dari segi masalah masih ada aja, cuma ya mungkin sudah lebih mending ya, atau mungkin juga sudah terorganisir mungkin ya. Dan yang pastinya juga teman Pro 2 sangat sangat luar biasa banget untuk kali ini kita melihat istilahnya wisata bahari. Apalagi Lovina atau Kalik Bubuk ini menjadi senternya juga gitu kan. Tapi untuk kita tadi sempat ngomongin soal sampah. Nah, ini kan otomatis kebersihan. Wisata itu kan yang paling penting adalah clean-nya atau masalah kebersihan ya Kak. Nah, untuk di sini sebagai pengawas juga dari Kak Ketut ini sangat menjaga dengan cara yang mungkin tadi ya ada 2 kegiatan dalam 2 minggu, 1 minggu 2 kali gitu ya untuk Clean Beach ini. Beach atau mungkin yang pastinya ini kan satu program yang sangat membantu untuk ini. Tapi dari sisi kita kan melihat dari masyarakat, mungkin dari segi pengawas sangat udah memberikan program. Kemudian bagaimana dengan mungkin dari masyarakatnya sendiri atau mungkin juga dari para wisatawan. Nah, ini kan masalah sampah masih ada aja nih dimanapun ya. Apalagi kita di hilir kan. Iya, apalagi kita di hilirnya ini. Nih entah sampah kiriman, entah dari masyarakat sendiri, ini kan masih menjadi masalah nggak untuk di Kalik Bubuk sendiri atau Lovina sendiri? Oke.
Kalau berbicara masalah sampah, saya rasa sesuatu hal yang tidak bermanfaat kan semua sampah ya. Betul nggak? Ada sampah organik, anorganik, ada sampah masyarakat juga kan begitu kan. Jadi ya itu merupakan hal yang wajar ya. Semua tempat ada sampah dan kebetulan memang di desa kami bukan desa yang bisa mengatur dari hulu ke hilir. Kami juga ada perlintasan sungai besar dan tentu sungai itu membawa semua hal dari hulu ya dan sampai ke hilir. Dan itu memang kita harus hargai juga dan kita harus terima, sehingga ketika kita berbicara masalah konteks di wilayah kita ya, dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti kegiatan beach clean up, ada juga underwater clean up. Jadi sampah itu sebenarnya tidak hanya ada di permukaan ya. Ya, di laut juga banyak. Jadi di dalam laut sampah itu tidak bisa naik. Nggak bisa naik. Ada beberapa yang memang diam di dasar laut. Nah, itu memang merupakan satu PR besar nanti ke depan. Jangan sampai kita berbicara bahwa kita menjual pariwisata, kita menjual tempat yang bersih, kita menjual wisatanya yang nyaman. Tapi kalau tidak semua orang mendukung seperti itu, banyak orang yang membuang sampah. Ternyata ketika snorkeling, ternyata banyak sampah yang dilihat bukan terumbu karang kan begitu ya. Maka ini adalah hal yang sangat membahayakan di kemudian hari. Makanya gini, kita di Pokmaswas ini di tahun 2024 ya, kita bersepakat membentuk Yayasan Banyu Milir. Ini anak-anak muda saja, di mana yayasan ini nantinya akan menopang dari kegiatan kelompok masyarakat pengawas dari sisi pengelola wilayah pesisir dan laut. Apa yang kita lakukan? Kita berbicara adalah bagaimana kita menyentuh program keberlanjutan di kemudian hari dengan satu, keberlanjutan itu dapat secara digital bisa dilakukan. Contoh, orang bisa berwisata virtual, ya. Nah, virtual ini bisa saja dengan cara apa? Tidak perlu menyentuh, ya kan? Kemudian yang kedua, kita bisa menyentuh secara virtual. Kemudian yang ketiga, bahwa kita bisa menjaga suatu keanekaragaman atau suatu potensi bahari yang itu tidak boleh tersentuh terlalu banyak, kan begitu ya. Kemudian ini bisa menjadi legacy di kemudian hari apa yang kita lakukan. Misalnya, apa yang saya lakukan saat ini belum tentu di kemudian hari lebih baik kan? Bisa aja lebih buruk kan? Nah, tapi kita dengan adanya perekaman digital, inovasi digital, jadi orang bisa menyelam tanpa basah nih, ya. VR itu, tapi yang kita potret adalah lokasi di tempat kita. Nah, ini akan menjadi legacy di kemudian hari. Kemudian anak-anak juga udah berpikir bahwa dia punya potensi laut, tidak harus berpikir ke kapal pesiar, tidak harus berpikir misalnya kerja di luar. Ya, saya orang desa sampai sekarang masih bisa makan di desa, tetap berinovasi kan. Karena apa? Kita berpikir bahwa kita harus kreatif dalam era digital saat ini kan begitu. Nah, dengan segala inovasi yang kita lakukan ini akan mendukung, apalagi sekarang di Yayasan Banyu Milir ini ya. Kita didukung oleh CSR dari PLN. Kita sedang membangun ya sekolah bahari dan perpustakaan bahari digital di Desa Kalibubuk. Jadi nanti apa? Kita akan mengundang, kita bekerja sama dengan SD dan TK di Desa Kalibubuk ya, untuk apa? Mengenalkan anak-anaknya tentang kebaharian. Saya tahu kalau di sekolah kan tidak lengkap semua ya. Saya fokusnya hanya kebaharian. Sebagai perpustakaan kebaharian, ada mungkin digitalisasi seperti tadi VR, ada video, ada hal-hal yang secara nyata memang betul-betul ada di laut dan mereka bisa lihat begitu. Tapi maksudnya bukan mengambil benda-benda laut, kan bisa kita virtualkan atau modeling menggunakan printer 3D kan. Karena saya udah pernah membuat itu. Jadi membuat aja terumbu karang di modeling 3D kan. Kita pakai, kalau biasanya saya pakai Nomad dan lain sebagainya, 3D Max gitu kan atau Blender. Kemudian kita print, cetak. Nah, ini namanya terumbu karang begitu. Tapi pakai plastik gitu. Nah, jadi hal-hal demikian kita lakukan untuk apa? Anak-anak sudah kita berusaha menyiapkan wadahnya, mereka mengenal tentang desanya sendiri, potensi desanya sendiri. Itulah dari hulu ke hilirnya. Beratnya luar biasa, tapi saya sangat menikmati proses-proses
hari demi hari dengan tim. Tentu saya tidak bisa bicara saya sendiri ya. Saya berbicara teamwork yang secara setia memiliki komitmen penuh untuk keberlanjutan kebaharian di desa kami. Tidak muda-muda juga, ada yang sudah tua. Intinya mereka punya impian, citanya, ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan desa di kemudian hari menjadi lebih baik. Harapannya begitu, Adi. Luar biasa banget teman Prado, sampai ada sekolah bahari loh ya. Nanti kita launching Desember lah mungkin ya. Desember ya, karena kita progresnya ini sudah 2 bulan. Kita sedang merancang kelasnya, kita merancang tempat untuk mereka bisa melihat nanti secara digital, secara ya ada nanti perpustakaan yang buku-bukunya nanti kita harapkan semuanya yang berkaitan dengan bahari. Oke. Ya. Mengenal tentang biota laut itu kan luar biasa itu. Iya. Ada penyu, ada ikan, ada hiu misalnya, ada terumbu karangnya. Kita memiliki jutaan spesies terumbu karang yang jangan sampai nanti ketika kita menjual pariwisata kita tidak tahu namanya. Yeah. Sering sekali kan. Jadi kadang-kadang ini karang apa namanya? Ya udah ini karang jahe namanya. Padahal jenis karang banyak sekali. Saya juga baru tahu ternyata saya juga ikut dalam bagian itu dulu gitu. Tapi sekarang secara perlahan kita juga melibatkan dosen-dosen dari Undiksa ya. Yang di kelautan juga kita libatkan. Ada juga yang praktisi untuk pembuatan kurikulum untuk sekolah bahari, ada modulnya nanti. Ada profesor saya, jadi Profesor Mahyuni ya. Beliau adalah dosen pembimbing saya di Undiknas di S2. Jadi di Business Sustainability. Nah, dari sana saya banyak belajar tentang bagaimana membangun suatu kerangka berpikir desa berbisnis, tapi berbisnisnya adalah untuk keberlanjutan, memperhatikan konservasi sesuai dengan wilayah pesisir yang menjadi potensi desa itu. Gitu. Banget sampai punya sekolah. Tapi launchingnya masih di Desember ya? Ya Desember lah. Nanti Desember. Soalnya kita pelan-pelan dulu kita memaksimalkan komponen-komponen yang ternyata ya harus perlu persiapan yang lebih matang sih. Oke, nanti kita bahas lagi, mungkin semoga ada waktu untuk bisa membahas tentang sekolah bahari nih teman Prado. Tapi di sini yang menarik adalah dari yayasan sendiri, dari Yayasan Banyumilih ini punya cukup banyak program ya, atau mungkin juga yang bisa ditawarkan untuk masyarakat untuk memajukan desa. Nah ini kan seperti diving tour, kemudian juga ada snorkeling di sini yang bisa menjadi apa ya? Mungkin salah satu hal yang sangat bisa memajukan desa untuk masyarakat desa juga gitu. Nah, ini bagaimana dari segi yayasan, mungkin dari strateginya juga untuk membangkitkan ini gitu. Karena ini kan sampai bikin brosur kayak gini sangat luar biasa banget. Ada bukunya juga teman berdua, The Hidden Game of Kalibubuk Village. Ini luar biasa banget kayaknya. Ini bisa didapati oleh masyarakat umum atau enggak nih? Ini sebuah inovasi yang kita lakukan. Artinya begini. Kalau menjadi bagian dari desa, anggaplah saya orang kampung, orang desa gitu ya. Tidak desa-desa juga, tidak dalam konteks kampungan dan lain sebagainya kan. Karena kita memang belajar, kita punya tim yang semangat, mereka dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, hanya dengan topik yang satu gitu ya, kebaharian. Ada orang yang pintar di teknologi, ya kita terapkan teknologi dalam kebaharian. Ada yang suka menulis, ya kita terapkan mereka fokus menulis tentang kebaharian. Ada yang suka foto, video, ya suruh mereka untuk fokus di sana. Kan begitu nih. Jadi sebenarnya membangun sistem itu dengan semua komponen dengan latar belakang berbeda tuh keren gitu loh. Ya. Nah, kami dari yayasan ini yang mensupport ini. Jadi mensupport desa dulu, tidak, mohon maaf, kami belum bisa berbicara desa lain, membantu desa lain. Kami berbicara desa kami dulu. Nah, ke depan Asongkare kalau memang ada jalan, ketika ini sudah ada sampel yang bagus, baru kita akan ekspansi ke tempat lain. Nah, pada dasarnya adalah ketika berbicara skala desa, kita harus membuatkan sebuah sistem programnya ya. Jadi seperti tadi disampaikan, kemudian di mana bisa dilihat. Nah, itu bisa Anda teman-teman lihat itu di book.banyumilir.org. Mereka bisa reservasi di sana. Kita bangunkan sistemnya berskala desa ya. Nanti dari keuntungan ini kita berbicara keuntungan karena ini kan ada biayanya ya kan. Maksudnya biaya orang
beli paketnya begitu. Nanti di sini akan ada pembagian baik ke desa adat, desa dinas, kemudian untuk kegiatan konservasi, ke kelompok juga. Ada pendidikan literasi, penguatan SDM-nya. Kita sering mendatangkan orang-orang ahli kelautan untuk apa? Untuk memberikan literasi kepada kelompok kami. Jangan merasa sudah bisa, berusaha sudah berpengalaman dari sebuah proses wisata kalau Anda tidak memahami literasinya, kan begitu ya? Jadi orang-orang praktisi kita undang, kita ajak untuk pertemuan, sosialisasi, bagi ilmu begitu. Nah ini untuk apa? Penguatan masyarakat di wilayah pesisir. Kita banyak ada kerjasama dengan universitas. Sekarang kebetulan kita menjadi binaan juga dari Universitas Pendidikan Ganesha melalui program dari Fakultas Bahasa dan Seni ya. Nah kita terbuka kok untuk semua fakultas. Untuk apa? Silakan lihat desa kami dari semua fakultas. Kan itu bagus ya. Ada fakultas sosial, fakultas seni, fakultas bahasa. Kalau kita berbicara dengan tamu, otomatis dari fakultas bahasa membantu kami untuk memperbaiki dari sisi apa? Guide-guide yang melakukan kegiatan wisata di tempat kami. Dari sisi bahasa, gramatikalnya dan lain sebagainya. Dari sisi kelautan ya fokus pada sumber dayanya. Dari sisi hukum berbicara masalah peraturan-peraturan yang disusunnya. Dari sisi sosial bagaimana bisa meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam kegiatannya, kan begitu. Nah, itu kompleksitas negara sebenarnya desa itu. Dan sekarang bagaimana pemimpinnya kreatif dan inovatif memanfaatkan sumber daya yang dia miliki, mengerjasamakan sumber daya yang dia miliki untuk kepentingan penguatan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, bukan kepada investor ya. Jangan berbicara kepada investor. Kompetensinya siapa? Pertama adalah dari sisi pendidik, ya, yang bisa memberikan literasi, pengajar, ada dosen, ada peneliti. Itu yang kita ajak kerjasama untuk membangun masyarakatnya, sehingga kita mendapatkan suatu keakuratan dalam menyusun namanya RPJMDes. Ya, rencana pembangunan jangka panjang skala desa. Kemudian dalam rancangan itu akan kita bagi menjadi per tahun kan. Nah itu kita akan sesuaikan dengan skala prioritas pembangunan desa begitu. Gila, keren banget teman-teman. Nggak nyangka istilahnya sudah ya ibaratnya kayak udah manajemen udah keapik banget nih. Tinggal launching aja ya, harusnya begitu kan. Iya, pelan-pelan. Pastinya kita pelan-pelan akan nunggu ini teman Pro 2. Oke. Mungkin yang buat yang pingin kepoin tentang program ini dari Baju Milih mungkin bisa di tadi ya, di website tadi ya. Atau mungkin ada di Instagram sekarang untuk media sosial, Bli. Ya Instagram kami belum launching ya. Mohon maaf. Kami memang ada kendala sedikit di Instagram ya. Kami memang fokusnya di website dulu karena kami sedang membangun baik itu bukunya dan lain sebagainya, ada program VR-nya, 3D-nya semua gitu. Jadi memang itu belum kami launching secara penuh. Ya Asungkare nanti berbarengan dengan program yayasan, program konservasi yang sudah kita lakukan, kemudian program sekolah bahari yang kita sedang rancang, maka ini nanti akan kita launching bersama. Ya, jadi menceritakan tentang idenya, gagasan, bukanlah sebuah konsep yang angan-angan ya. Jadi kami ingin menceritakan apa yang sudah real kita lakukan dari sisi perencanaan yang sudah sebelumnya kita rencanakan. Jadi inginnya adalah jangan cita-cita lagi. Jadi adalah sebuah profesi atau suatu kegiatan yang sudah kita lakukan. Real kegiatan. Gitu ya. Jadi ya mungkin setiap kelompok memiliki strateginya. Kenapa nggak ke marketing publikasi dulu? Kembali lagi, saya kadang-kadang berpikir begini. Ini suatu mata pisau yang mana yang lebih baik ketika kita mempromosikan sebuah sumber daya. Ketika sumber daya itu sudah terkenal dari sisi TikTok, dari sisi Instagram, kira-kira banyak pengunjung nggak datang kalau itu bagus? Banyak kan? Tapi kira-kira orangnya siap nggak bahwa bisa menjaga dan bisa memantau wisatawan yang datang? Rata-rata belum siap. Sehingga apa? Kejadiannya adalah kebanyakan sumber daya alam itu adalah rusak. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa kami publikasikan dalam konteks Banyu Milir karena ini berbicara skala desa dan mempertahankan dari sisi potensi baharinya. Tapi teman-teman bisa lihat secara langsung, datang berkunjung kemudian menikmati wisata virtualnya. Nah, gitu. Jadi di sana baru bisa melihat seperti apa di dalamnya gitu. Karena kami takut juga
Rata-rata begitu. Di tempat kami ada sebuah budaya ketika tempat snorkeling ini bagus, ketika udah banyak berkunjung berpindah ke tempat snorkeling yang lain. Kenapa berpindah? Oh ternyata sudah rusak, karangnya sudah patah, udah banyak diinjak. Ini yang menjadi tantangan kami dalam proses ini. Ya benar sekali teman Pro 2, itu dia makanya kenapa Brikotot buat itu ya, karena ya semakin banyak yang berkunjung belum tentu juga sehat ya, makanya dibuat ini 360 virtual tour ini ya tujuannya untuk biar bisa semua orang tanpa harus menyelam ya, untuk bisa melihat langsung keindahan laut. Ya, di YouTube kami ada kalau di YouTube bisa dicari Pok Mas Was Banyumilir atau Banyumilir Foundation juga ada. Kemudian websitenya banyumilir.org. Kalau misalnya mau booking ya book.banyumilir.org ya. Jadi itu bisa dipakai sebagai gambaran tentang kegiatan kami, atau secara langsung ayo berkunjung langsung ke tempat kami, sekretariat kami. Ada 2 pos, ada pos di lapangan ya di Kalibubuk, dan ada juga yang untuk kegiatan literasinya di Banjar Dinas Celuk Bulo Desa Kalibubuk. Oke, gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, terutama anak muda gitu ya, sebagai pelaku wisata bahari atau sekaligus juga pengawas, secara singkat untuk closing statement untuk di hari ini. Oke, sebagai closing statement, saya ingin mengajak anak-anak muda bahwa berpikirlah secara global, lakukanlah hal yang Anda bisa lakukan lingkupnya di tingkat yang paling kecil. Ya, kemudian yang kedua, jangan pernah merasa kita tidak memiliki kemampuan kapasitas di suatu hal yang pada dasarnya adalah untuk dapat menjaga baik itu dari sisi kehidupan, lingkungan, masyarakat. Jadi terbukalah bahwa apapun latar belakang pendidikan kita, jika kita memiliki hati nurani dalam setiap masalah yang ditimbulkan, yang terjadi di masyarakat, di sanalah sebenarnya anak muda itu berperan menjadi bagian dalam perubahan. Pendidikan hanya salah satu bagian. Anda pernah belajar saja, tapi belum tentu Anda memiliki kesadaran bagaimana etika kita sebagai anak muda kita harus perbaiki. Jangan merasa juga bahwa kita sudah berpendidikan, kemudian kita pasti lebih baik dari orang tua atau tetua kita. Tetap kita harus mendengarkan itu. Hanya saja bagaimana kita bisa mengefisienkan pola tata kelola untuk kepentingan bersama di kemudian hari. Karena kembali lagi anak-anak muda zaman sekarang kan banyak strawberry generation ya bahasanya ya. Ada jadi agak lembek-lembek sedikit. Tapi maksud saya bukan menjadi stigma itu. Hanya saja mari kita berpikir secara lebih jauh, jangan berpikir untuk diri sendiri, karena sekali lagi bahwa kita juga berada dalam suatu kondisi atau suatu wilayah tersebut. Jangan sampai nanti Anda stres sendiri di wilayah yang Anda sebenarnya tidak melakukan apa-apa kan begitu ya. Ayo mari selagi masih muda ya, selagi masih muda. Jangan berbicara nanti begini. Saya kadang-kadang kan berbicara, apa yang kamu lakukan, kamu deh umur kamu udah dapat kesempatan begitu ya. Sebenarnya kesempatan itu bisa dicari kok. Benar. Ya, jangan berbicara umur kalau masalah begini. Berbicara masalah hati nurani Anda. Jangan berbicara uang, berbicara benefit. Karena nanti Anda akan mendapatkan benefit dari tangan-tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Begitu Adi. Ya. Terima kasih banyak kepada semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja. Thank you banget Brikotot ya, luar biasa banget untuk closing statementnya, yang pastinya percaya sama diri sendiri dan lakukan hal yang terbaik sesuai dengan keinginan kamu teman Pro 2 ya, dengan positif ya. Oke, dan itu dia untuk dialog hari ini. Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune, semoga bermanfaat juga, dan masih ada Gus Adi yang nemenin kamu di Spada. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah,